Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang preview, spoiler, dan prediksi chapter 5 nantinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau teh panas untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-88 kemarin, adegan telah memasuki puncaknya pada momen seorang Sasuke. Kita akan membahasnya secara singkat saja karena ini juga akan ditampilkan secara singkat saja oleh Kishimoto Sensei. Sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-89 ini. Adegan pertama dimulai dengan paniknya seorang Boruto ketika mendengar ledakan di tempat Sasuke berada. Boruto langsung bergerak dan saat dia telah sampai di sana, Boruto menemukan bahwa Sasuke telah dikepung oleh pasukan Sumeaka milik Kode. Boruto lalu berkata, "Sial, mengapa seorang Kode bisa menemukan kami di tempat sejauh ini?" Boruto langsung memanggil nama Sasuke sambil menebas beberapa Sumeaka itu. Kemudian Kode muncul dan bertarung dengan mereka berdua. Sasuke lalu berdiri di depan Boruto sambil mengatakan sesuatu mengenai Sumeaka milik Kode. Kode yang ada di depan mereka kemudian berkata, "Jika kau tak menyerahkan dirimu, aku akan menggunakan ini untuk menyerang desa Konoha Boruto." Boruto lalu berteriak dengan berkata, "Kau tak akan lolos jika berani melakukan itu, sialan." Sasuke kemudian berkata, "Kita tak akan membiarkannya membahayakan desa Konoha. Sebelum mereka pergi, sebaiknya kita hentikan dia malam ini juga, Boruto." Ketika mereka sedang berbincang, Kode lalu maju bersama dengan 5 atau lebih pasukan Sumeaka miliknya. Menggunakan lengan karma putihnya, Kode mencoba menyerang Boruto akan tetapi, Sasuke melindungi Boruto dengan langsung melukai mata seorang Kode. Mata kiri Kode terluka dan dia mengerang kesakitan sambil memegangi mata kirinya dan mundur beberapa meter. Kode lalu berkata, "Sialan kau Uchiha, mengapa sekarang ini kau malah berpihak kepadanya? Untuk membalas mata ini, kau dan Boruto akan mati di sini juga." Sasuke lalu berbicara ke Boruto dengan berkata, "Ingat ucapanku sebelumnya bahwa matamu sama seperti mata Naruto yang telah menyadarkanku. Tak peduli siapa dirimu sekarang ini akan tetapi, aku dapat melihat bahwa sekarang sedang terjadi sesuatu. Inilah yang dimaksud Sarada dan aku yakin, sesuatu tersebut hanya akan diselesaikan oleh dirimu dan juga Sarada. Sekarang, kau harus pergi dari sini, dan pergilah sejauh mungkin dari orang yang ada di depan kita. Dan dengarkan aku, kita tak bisa mengalahkannya dalam keadaan saat ini akan tetapi, kau memiliki semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Bertahan hiduplah dengan itu, dan kuserahkan Sarada padamu, Boruto. Berjanjilah untuk melindungi desa Konoha, jika terjadi apa-apa denganku." Sasuke lalu berlari maju, dan berniat mengalahkan para Sumeaka milik Kode beserta Kode sendiri. Boruto yang ada di belakangnya, berteriak keras sambil mengucap kata guru atau paman ke Sasuke. Sasuke yang masih melihat Boruto, kemudian marah dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi, Boruto tak mau pergi dengan berkata, "Kau menyuruhku untuk pergi, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu di sini?" Kemudian, Kode melihat bahwa Boruto akan pergi melarikan diri dari tempat itu. Namun, Kode tak mau Boruto pergi dan dia segera maju lebih dulu ke arah Boruto dan Sasuke. Akan tetapi, Sasuke langsung berlari juga dan di momen ini, Boruto pada akhirnya menerima perintah Sasuke dan dia meninggalkan Sasuke untuk bertarung melawan Kode. Boruto akhirnya pergi bersembunyi, sambil merasakan perasaan yang penuh penyesalan. Adegan lalu memperlihatkan pertarungan Sasuke melawan Kode malam itu juga. Sasuke mencoba menebasnya akan tetapi, Kode selalu menghindar menggunakan limiter miliknya. Sasuke yang memiliki mata Sharingan, tetap tak bisa membaca gerakan perpindahan dari Kode. Karena sebenarnya, jutsu teleportasi adalah kelemahan bagi mata Sharingan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, Sasuke berhasil mengalahkan beberapa Sumeaka milik Kode namun, tubuhnya tergigit dan berubah menjadi pohon. Sasuke kemudian berkata, "Ternyata, aku harus kalah di sini dan semoga saja, anak itu mengikuti jejak ayahnya untuk dapat melindungi desa." Sasuke memegang pedangnya, dan pada akhirnya tak sadarkan diri setelah seluruh tubuhnya benar-benar dipenuhi oleh pohon suci. Kode kemudian pergi, dan mencoba untuk mencari keberadaan Boruto lagi akan tetapi, dia memiliki rencana yang lain. Rencananya adalah menyerang desa Konoha, ketika mata kirinya sembuh dan siap memancing Boruto untuk muncul.
Lalu keesokan harinya, Boruto muncul dari tempat persembunyiannya, dan menemui Sasuke yang telah berubah menjadi pohon suci. Boruto yang semalam masih memiliki ekspresi wajah gembira, seketika saja berubah menjadi seseorang yang pemurung tanpa sebuah senyuman. Di depan Sasuke yang berubah menjadi pohon suci, Boruto lalu mengambil pedang di tangan gurunya itu sambil berkata, "Sekarang, serahkan sisanya kepadaku paman atau maksudku adalah guru." Boruto lalu membawa pedang tersebut bersamanya dan setelahnya, adegan flashback akhirnya telah berakhir di sini. Lalu kemudian, adegan kembali memperlihatkan Shinju versi Ishiki, menyuruh 3 Shinju lainnya untuk mundur sementara waktu. Shinju versi wanita di tempat lain lalu bertanya, "Mengapa kita harus mundur?" Shinju versi Ishiki kemudian menjawab, "Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan terlebih dahulu dan sekarang, tak usah membangkang dan ayo kita pergi." Shinju versi Ishiki dan Shinju versi Sasuke, kemudian lebih dulu pergi dari sana. Sementara Shinju wanita dan Shinju Bak, menyusul mereka ke suatu tempat atau markas dari 4 Shinju itu. Boruto dan lainnya, semua terkejut melihat 4 Shinju itu mundur meninggalkan mereka. Lalu seketika juga, Boruto mengaktifkan Hiraishin dan kembali ke tempat Kashin Koji. Setelah sampai, Koji menyuruh mereka berdua untuk pergi ke tempat lain. Boruto dan Koji lalu pergi ke tempat lain, meninggalkan desa Konoha. Sementara itu Sarada dan Sumire juga memilih untuk kembali ke kantor Hokage. Adegan lalu diperlihatkan telah lewat sehari dan diperlihatkan, Sumire duduk bersama dengan seorang Amado. Amado terlihat berbincang dengan Sumire, di depan sebuah komputer di ruangan itu. Entah apa pembicaraan mereka akan tetapi, sepertinya itu pembahasan tentang 4 Shinju tersebut. Sementara itu keempat Shinju tadi, akhirnya diperlihatkan berada di suatu tempat dan mereka, sedang berbincang tentang para shinobi Konoha tersebut. Shinju versi Ishiki, tampak mengetahui bahwa di desa Konoha, ada kekuatan Senrigan yang harus diwaspadai. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, terlepas dari Boruto dan Kawaki, Senrigan juga salah satu yang menarik. Shinju versi Sasuke memotong ucapannya dengan berkata, Uchiha Sarada, kita juga harus menargetkan dirinya. Dia punya sesuatu yang langka dan itu, membuatku tertarik untuk menjadikannya makananku. Sementara itu di desa Konoha, Eida diperlihatkan berhasil menemukan tempat persembunyian 4 Shinju, menggunakan mata Senrigannya. Dia lalu melihat bahwa di sana, keempat Shinju tampak tak asing di matanya dan sekarang, Eida mencoba menguping pembicaraan mereka. Nah seperti yang kalian ketahui, mata Senrigan cukup unik karena dia, bisa melihat ke dalam dimensi atau tempat lainnya, meskipun tubuhnya ada di desa Konoha. Begitulah Eida melihat keempat Shinju akan tetapi, dia ketahuan oleh Shinju versi Bak. Shinju tersebut, kemudian juga bisa melihat tubuh Eida yang sedang menguping pembicaraan mereka berempat. Shinju tersebut berjalan ke arahnya sambil berkata, ternyata, Senriganmu berhasil menemukan kami. Apa yang sedang kau lakukan? Berani-beraninya kau menguping pembicaraan kami sialan. Eida tampak sedikit panik, lalu mencoba mengajak Shinju itu berbicara. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan tim Shikadai yang sedang melihat ke arah guru mereka. Seperti yang kalian ketahui, Mogi merupakan guru dari tim Shikadai dan sekarang ini, dia diperlihatkan telah berubah menjadi pohon. Mogi sebelumnya membantu orang-orang juga namun, dia lengah dan digigit oleh Sumeaka Kode. Adegan kemudian beralih ke tempat Sarada, yang sedang berbicara dengan Shikamaru. Dengan ekspresi serius Sarada lalu berkata, sepertinya, para Shinju itu akan segera kembali ke sini lagi Shikamaru-san. Kita mulai harus mempersiapkan diri, saat kedatangan mereka ke sini. Aku yakin bahwa nanti, mereka tiba dengan kekuatan penuh. Nah seperti yang kalian ketahui, admin sebelumnya telah membahas prediksi bahwa chapter 5, akan membahas tentang flashback dan itu benar terjadi, setelah munculnya spoiler siang tadi. Kalian jangan ragu karena di sini, kami tak main-main dalam menyampaikan sebuah informasi dan kebanyakan, informasi tersebut akurat mengikuti manga resmi Boruto. Lalu kemudian, adegan berpindah ke tempat Boruto dan Koji berada. Boruto berkata, aku harus kembali kepada Sarada dan akan menetap di desa Paman. Sepertinya, Shinju-Shinju itu segera akan kembali ke desa dan mencariku serta Kawaki. Aku tak peduli meskipun yang lainnya, melihatku dengan kebencian akan tetapi, aku lebih mengkhawatirkan 4 Shinju itu menyerang balik dengan kekuatan penuh. Koji kemudian setuju dengannya dan Koji, menyuruhnya untuk kembali secepat mungkin menggunakan Hiraishin. Koji lalu berkata, ketika kau bersamanya, aku akan kembali ke Gunung Myoboku terlebih dahulu. Nanti aku akan menyusulmu ke desa dan sekarang, kembalilah ke sana. Sementara itu, adegan kembali ke desa Konoha, dan memperlihatkan Sarada bersama dengan Sumire.
Mereka berdua kembali membicarakan fakta tentang Boruto dan fakta mengenai orang-orang yang terpengaruh Zeno. Mereka juga berbicara tentang foto-foto keluarga Boruto yang tak ada diketahui oleh orang lain karena kemungkinan foto tersebut telah dirusak oleh Kawaki lalu dibuang olehnya. Dan ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Boruto datang di belakang mereka berdua. Boruto menyambung percakapan mereka dengan berkata, "Ayahmu ragu akan ingatannya tentang diriku akan tetapi, dia tetap percaya bahwa apa yang kau katakan, merupakan hal yang sebenarnya dan dia mengorbankan dirinya Sarada." Nah karena rasa kerinduan yang mendalam, Sarada langsung maju dan memeluk erat Boruto sambil menangis. Sumire yang ada di situ, hanya bisa melihat momen tersebut, dengan penuh haru dan mungkin ingin juga memeluk seorang Boruto. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk bagian kedua, kita akan membahasnya pada video part ke-90 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.